Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok selanjutnya yaitu kelompok H akan menjelaskan atau mempresentasikan materi Community Language Learning. Materi ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Ajeng Tasya, Cita Rahma, Riza Intan, Wahid Ihsan, Kiki Diah, dan Diki Setiawan. Oke, yang pertama yaitu mengenai definisi Community Language Learning. Community Language Learning adalah nama metode yang dikembangkan oleh Charles A. Curran dan rekan-rekannya. Curran adalah seorang spesialis dalam bidang konseling dan profesor psikologi di Universitas Loyola di Chicago. Penerapan teknik konseling psikologis dalam pembelajaran dikenal sebagai pembelajaran konseling. Rogers pada tahun 1951, Community Language Learning mempresentasikan penggunaan teori pembelajaran konseling untuk mengajarkan bahasa. Konseling adalah satu orang yang memberikan nasihat, bantuan, dan dukungan konseling kepada orang lain yang memiliki masalah atau dalam beberapa hal membutuhkan. Konsep belajar bahasa berkelompok mengisyaratkan agar guru bertindak sebagai konselor yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi. Selanjutnya, keuntungan dari Community Language Learning ada 3. Yang pertama yaitu pembelajaran memperhatikan aktivitas mandiri siswa atau berorientasi pada siswa. Yang kedua, belajar bahasa target secara kerjasama yang erat menghasilkan suasana yang terlihat sehat, yang sehat dan mengurangi rasa rendah diri pada siswa yang lambat. Yang ketiga, peserta didik sudah belajar saling berkomunikasi dan menggunakan kemampuan kognitif untuk menerapkan kaidah bahasa sebelum mereka merumuskan kalimat mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari Community Language Learning. Yang pertama adalah pembelajaran ini tidak berstandar pada kurikulum serta buku pedoman. Yang kedua, pembelajaran ini tidak memperlihatkan perbedaan individu antara para siswa. Yang ketiga, terkait pada bimbingan konseling dengan kurikulum yang tidak tersusun yang memiliki pembelajaran berbahasa asing. Yang keempat, metode ini membutuhkan guru yang mempunyai kemampuan khusus dalam berinteraksi dengan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan aktivitas pembelajaran. Metode ini bertolak belakang dari studi psikologi dan terekat pada bidang bimbingan dan konseling, khususnya pada teori kepribadian oleh Carl Rogers yang dikenal sebagai Rogers Self Theory of Personality, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Menurut Laforge, dibatasi atas 3 unsur-unsur tradisional yaitu pengirim, pesan, dan penerima. Laforge menolak teori komunikasi singkat dan dia memakai proses sosial untuk linguistik yang terdiri dari 6 proses, yaitu proses humanistik yang sempurna, proses pendidikan dan pembelajaran, proses interaksi manusia atau hubungan antar pribadi, proses pertumbuhan, proses komunikasi, dan proses kebudayaan. Dalam ruang lingkup teori sosial merupakan proses membangun, maka metode ini berdiri atas hubungan sosial yang berhasil antara siswa dan guru, begitu juga antara sesama guru. Mempunyai syarat yaitu perhatian dan regresi, menjaga dan memperhatikan dan perbedaan,
Kieran menekankan bahwa tersedianya 4 syarat ini adalah pokok untuk memperoleh bahasa dan syarat untuk memungkinkan penggunaan bahasa tersebut dalam mencapai tujuan komunikasi di luar kelas. Selanjutnya, fungsi guru dalam pembelajaran community language learning. Fungsi guru adalah bimbingan dan konseling, memperlakukan siswa selayaknya sahabat, mendengarkan mereka dengan sikap yang santun, membantu mereka memahami permasalahan-permasalahan mereka melalui penyusunan maupun penganalisisannya. Guru harus memperhatikan perbedaan latar belakang, kebudayaan, karakteristik pribadi siswa seperti memperhatikan perbedaan antara satu tahapan pertumbuhan dengan tahapan yang lainnya. Fungsi siswa dalam pembelajaran community language learning. Kerjasama dan kejujuran guru dengan rekan-rekannya. Kontribusi dalam menyediakan keamanan dan kebebasan dalam kelas. Mendengarkan dengan sadar apa yang terjadi di kelas, baik dalam percakapan maupun bimbingan. Kepatuhan ketua kelompok terhadap guru, memahami masalah, mencari solusi yang tepat dalam mempelajari teknik-teknik dialog dan diskusi. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran community language learning. Bahan ajar dalam metode ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dan perbedaan siswa, perbedaan problem-problemnya, keinginan, dan tujuan-tujuan mereka. Hanya saja, metode ini mencapai kepada komunikasi sosial dengan bahan yang telah direkam yang dapat membantu dalam analisis dan penerapannya. Kadang-kadang dikumpulkan dalam gambar-gambar pokok dari suatu pelajaran, membaca atau menulis yang biasa disebut oleh guru sebagai sarana pembelajaran seperti papan tulis, LCD di atas kepala mereka, papan-papan serta gambar-gambar dan alat perekam. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari community language learning. Yang pertama, metode ini berstandar pada sisi kemanusiaan siswa yang mengajak untuk menghargai siswa sebagai manusia, memperhatikan perasaannya, kesukaannya, serta tujuan-tujuannya. Yang kedua, meyakini bahwa pemikiran metode ini dibantu dari teknik-teknik yang berasal dari agama Nasrani. Yang ketiga, memperhatikan unsur-unsur pengucapan dalam bahasa dan mengurangi kegelisahan yang dimiliki para siswa dan menanamkan ketenangan dalam hati mereka. Yang keempat yaitu setiap kelompok mencerminkan suatu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas bahasa tujuan. Yang kelima, seorang guru mendengarkan murid-muridnya dan meminta apa yang dibutuhkan oleh mereka, memperhatikan motivasi mereka dan kesukaan mereka, juga tujuan mereka dalam belajar. Yang keenam yaitu menggabungkan metode ini di antara kelompok kegiatan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dalam community language learning. Mempunyai 5 tahapan dalam pembelajarannya, yaitu embryonic atau birth stage adalah tahap siswa masih menggunakan bahasa pertamanya untuk menyampaikan harapan dan keinginannya. Ketergantungan siswa pada gurunya adalah 100 atau mendekati 100%. Yang selanjutnya adalah self-assertion stage adalah tahap di mana siswa telah mendapat dukungan moral dari rekan senasibnya atau dari guru mereka, sehingga siswa mulai berani menggunakan bahasa keduanya di dalam kelas walaupun dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya yaitu separate existence stage, yaitu
Ketika siswa secara bertahap mulai mengurangi pemakaian bahasa ibunya dan berani mengungkapkan berbagai hal dengan bahasa keduanya, serta menganggap semua orang di dalam kelas memahami ungkapan tersebut. Yang selanjutnya adalah reversal stage, di mana siswa mulai terbiasa memakai bahasa kedua secara bebas dan terjadi hubungan komunikasi dengan siswa lain. Pada proses pembelajaran, siswa tidak diam lagi dan suka aktif berbicara. Selanjutnya adalah independent stage, yaitu tahap di mana siswa telah menguasai semua bahan yang akan dibahas dan siswa sudah memperluas bahasanya dan dapat menjadi pembimbing untuk membimbing bahasa kedua kepada siswa lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik pembelajaran community language learning. Yang pertama yaitu tape recording student conversation, yang kedua transcription, yang ketiga reflection on experience, yang keempat reflective listening, yang kelima human computer, yang keenam small group talks. Terima kasih. Baiklah teman-teman, berikut merupakan materi selanjutnya dari kelompok kami. Diharapkan materi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan juga dapat menjadi referensi bagi kita dalam mempelajari salah satu bab di semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.